menyampaikan materi, Pak, terkait ini saya ambil materinya di coaching for performance. Ini saya sendiri ngajari tarikan, saat ini bertugas di Kebun Bentayan. Sebagai riwayat pekerjaan saya bekerja di PTPN 7 mulai tahun 2010 sampai dengan sekarang. Kemudian eh, ini ada 3 metode pengembangan individu yang ada di saat ini berada di kita. Yang pertama itu adalah coaching, kemudian mentoring dan konseling. 3 metode ini yang dapat kita lakukan sebagai leader untuk membangun pengembangan diri kepada tim kita. Jadi pada saat materi hari ini kita akan fokus ke coaching, salah satu metode pengembangan. Kenapa di coaching? Karena untuk mentoring ini berlaku pada dapat kita lakukan kepada anak buah kita atau karyawan kita yang baru. Namun pada saat ini rata-rata 90% mungkin karyawan kita ini sudah paham akan menjadi tugas tanggung jawab dia. Hanya saja ini perlu kita tingkatkan dengan melakukan coaching untuk membangun pengembangan diri di dalam tim kita. Ini tangga pengembangan individu. Yang pertama tadi mentoring. Pada saat mentoring ini kita posisi karyawan kita itu atau pekerja kita itu posisinya tidak tahu. Sehingga dengan kita memberikan mentoring, memberikan petunjuk, membekali karyawan kita itu menjadi lebih tahu seperti itu. Kemudian sekarang posisi kita ini banyaknya sudah ditahu. Kemudian kita mau meningkatkan menjadi lebih tahu lagi dari yang tahu saat ini. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk pengembangan itu adalah coaching. Dalam coaching ini kita memberdayakan, memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri untuk pekerja kita atau individu yang ada di kita saat ini. Kemudian di konseling antara coaching, kalau di konseling memang ini pengalaman-pengalaman masa lalu yang hubungannya hanya masa lalu dan masa kini. Kenapa masa kini terjadi? Ini kita mau konsul terhadap apa kejadian-kejadian masa lalu yang mempengaruhi masa kini seperti itu. Tapi kita arahnya ke masa depan. Masa depan ini kita beranjak dari masa kini untuk meraih masa depan yang lebih baik lagi. Kemudian definisi coaching. Menurut International Coach Federation atau ICF, definisi coaching yang pertama adalah hubungan kemitraan dengan individu melalui proses kreatif yang ditunjukkan untuk memaksimalkan potensi personal dan profesional dirinya. Yang kedua, coaching merupakan bentuk kemitraan yang diarahkan pada pencapaian tujuan. Kemudian yang ketiga, coaching melibatkan proses kreatif di mana si individu diajak untuk berpikir, menemukan ide-ide, dan membuat strategi-strategi baru. Kemudian yang keempat, coaching membuat si individu sadar terhadap potensi dan kekuatan yang dimilikinya, serta punya kemauan untuk memaksimalkan semua itu. Punya gue. Esensi coaching dalam hal ini adalah bentuk kemitraan yang diarahkan pada pencapaian tujuan, melibatkan proses kreatif di mana si individu diajak untuk berpikir, menemukan ide-ide, dan membuat strategi-strategi. Kemudian yang ketiga, membuat si individu sadar bahwa potensi dan kekuatan yang dimilikinya serta punya kemauan untuk memaksimalkan semua itu. Jadi selama ini memang terkadang kita atau bahkan diri sendiri pun tidak tahu potensi yang ada atau kekuatan yang ada dalam diri kita. Karena kita terpaku dengan rutinitas, sehingga sebenarnya kita itu punya kemampuan, tapi kita tidak tahu bahwa kita punya kemampuan lebih untuk melakukan sesuatu hal. Kemudian yang keempat, melalui teknik coaching, ini tekniknya yang paling utama adalah mendengarkan. Mendengarkan, bertanya, menggali seseorang untuk menemukan potensi dan kekuatan. Memang terkadang kita ini perlu juga
mengetahui potensi, namun terkadang kita tidak bisa untuk mencari atau menggali potensi diri sendiri. Mungkin butuh bantuan seseorang untuk menggali potensi yang ada tersebut. Kemudian ini berorientasi pada aksi dan solusi. Pentingnya coaching dalam peningkatan kinerja. Coaching ini salah satu yang sangat mendukung untuk peningkatan kinerja kita karena melengkapi metode penilaian individu sebagai leader, upaya untuk mengembangkan potensi dan kompetensi anggota tim, sehingga anggota tim mampu berkontribusi optimal sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing. Yang kedua, coaching meningkatkan perasaan dihargai, sehingga anggota organisasi dapat mendorong motivasi diri berkontribusi dan engagement yang lebih besar pada organisasi. Yang ketiga, coaching ini menumbuhkan situasi dan interaksi dan komunikasi yang positif dalam tim, sehingga menjadi mampu anggota tim untuk memaksimalkan kontribusi dalam pencapaian tujuan dalam tim tersebut. Terminologi coaching. Dalam proses coaching ada dua individu yang terlibat. Yang pertama coachnya sendiri dan si coachingnya. Coach itu merupakan orang yang memberikan coaching. Kemudian coachee adalah orang yang menerima coaching. Tugas utama seorang coach adalah untuk mengantarkan ke tujuan si coachee-nya. Percakapan coaching. Percakapan coaching ini merupakan percakapan yang verbal. Sekilas seperti ngobrol-ngobrol biasa, namun obrolan ini diatur dalam satu alur yang terstruktur, yang sangat logis. Nah, jadi sudah selesai Bu Iin, bisa catat nih. Iya. Coaching mindset. Ada 4 coaching mindsetnya. Fokus pada coachee dan klien. Melakukan coaching terhadap coachee bukan pada masalah mereka. Respon dan beri pertanyaan yang bermanfaat untuk proses belajar dan tumbuhnya. Kemudian terbuka dan ingin tahu. Terbuka bukan untuk membenarkan, namun menghubungkan kesadaran, bukan untuk mengkonfrontasi, tetapi menghargai, bukan memberitahu, tetapi membawa pada kesadaran diri. Yang ketiga, menyadari apa yang sedang terjadi setiap saat. Mempertahankan netralitas dan objektivitas yang memungkinkan informasi datang setiap saat tanpa penilaian, memberikan ruang untuk diam, jeda, atau refleksi. Yang keempat, membantu mencari kemungkinan baru. Membantu coachee mengembangkan pemikiran ke depan dengan mengajukan pertanyaan yang menggerakkan klien untuk mencapai tujuan ke depan dengan berbagai alternatif yang memungkinkan. Alur coachee ini ada 4 dalam grow. Yang pertama goal, reality, option, and then will. Kemudian dalam saat pelaksanaan coaching, si coachnya harus memberikan pertanyaan yang terbuka, bukan tertutup. Karena kalau dia tertutup, maka tidak mengeluarkan potensinya. Si coachnya tidak akan mengeluarkan potensinya, sehingga si coachnya harus bisa memberikan pertanyaan terbuka kepada si coachnya. Ini yang 4 alur tadi. Yang pertama goal, ini esensinya menyepakati topik yang akan dibicarakan, kemudian menyepakati tujuan percakapan. Jadi pada saat sebelum dimulai proses coaching, si coachnya dan si coachee harus menyepakati dulu apa yang menjadi topik yang akan dibicarakan untuk pengembangan dirinya, supaya pada saat proses coaching ini lebih fokus pada satu tujuan dulu, sehingga tidak melebar kemana-mana. Sehingga harapan dari proses coaching ini sampai memang ke tujuan dengan sempurna. Kemudian contoh pertanyaannya, apa target sesi ini seperti itu? Atau apa yang Anda inginkan capai pada sesi coaching hari ini? Ini yang disepakati dulu pertama sebelum melakukan proses coaching. Kemudian reality. Ini esensinya
Urai fakta-fakta terkait situasi yang dihadapi Koci. Dengarkan dan ajukan pertanyaan terbuka untuk menggali situasi lebih mendalam. Ini ada contoh pertanyaan, apa tantangannya? Apa yang jadi pertimbangan bagaimana situasi saat ini? Ini contoh pertanyaan yang kita sampaikan. Memang terkadang di RLT-nya si coach-nya ini memang harus bisa mendengar, Pak. Mendengar, kata kuncinya di sini, si coach harus bisa mendengar dan tidak eh, terlarut di dalam apa yang menjadi disampaikan oleh si coachnya. Kadang kita kebiasaannya dengan apa yang disampaikan dia salah langsung kita bantah nih. Nah, ini di sini yang prosesnya yang harus dihindari. Si coachnya harus bisa menahan diri. Memang tantangannya salah satunya adalah ketika mengadakan coaching, ketika si coachnya memang satu profesi dengan si coachee, ini ada terkadang eh, pernyataan yang disampaikan oleh si coachee ini menurut kita ini kurang pas. Dan ini si coachnya tidak boleh langsung bantah. Jadi bisa diikuti saja. Memang terkadang ini menjadi tantangan bagi kita. Oh, ini yang disampaikan ini salah nih, seperti itu. Nah, jadi kita diajak di sini sebagai coachnya harus bisa mendengar, jadi pendengar yang baik. Kemudian di option. Option ini esensinya membangun ide dan mencari alternatif solusi. Kemudian terbuka untuk bertukar pikiran dan berbagi pengalaman jika diperlukan. Contoh pertanyaan, apa ide lain yang masih dilakukan, apa yang perlu disiapkan, apa yang perlu berubah. Siapa? Kemudian will, esensinya merumuskan tindakan, menyepakati komitmen. Pak ya? Contoh pertanyaan, kapan Anda akan melakukannya, bagaimana saya... Baik Pak, saya lanjut ya Pak. Contoh pertanyaannya, kapan Anda melakukannya, bagaimana saya tahu perkembangannya, tindakan apa yang dapat Anda lakukan dalam minggu ini. Memang ini merupakan yang terakhir, jadi sebagai coach, kita bisa merumuskan apa yang menjadi pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh si coach. Kemudian kita juga sebagai coachnya bisa harus bisa memberikan komitmen si coachnya kapan bisa melesaikan. Kemudian poin-poin penting dalam proses coaching. Si coach mampu mengajak individu atau coachee untuk berpikir, menemukan ide-ide dan membuat strategi. Yang kedua, coach mampu membuat si coachee mengeluarkan potensi dan kekuatan yang dimilikinya serta menumbuhkan kemauan untuk memaksimalkan hal-hal tersebut. Yang ketiga, coach melalui teknik mendengarkan, bertanya, menggali, dapat membantu seseorang menemukan potensi dan kekuatan diri untuk mencapai tujuan. Yang keempat, coach harus fokus pada coachee untuk menghindarkan kita dari judgement dan asumsi serta harus sabar dalam membaca situasi pada saat proses coaching. Yang kelima, coach harus menggunakan rasa menghargai atas pendapat, sekali-sekali memuji, mengajukan pertanyaan terbuka, serta meringkas jawaban-jawaban si coachee. Yang keenam, coach harus bisa memberikan bentuk pertanyaan kepada coachee merupakan pertanyaan terbuka, serta tidak boleh tertutup. Nah, terbuka ini maksudnya perbedaannya dengan yang tertutup, misalnya ada kasus masalah buah mentah, misalnya seperti kita yang menjadi isu kita di kebun, kepada mandor kita misalnya, pertanyaannya yang pertama, kalau dia tertutup, ini benar atau salah kelakuan kamu? Nah, jawabannya hanya dua, Pak. Benar atau salah. Nah, sehingga itu tidak membangun potensinya. Mungkin pertanyaan terbuka contohnya, apa yang menjadi permasalahan kenapa terjadi panen buah mentah? Dia dengan kita ajukan pertanyaan terbuka seperti itu, maka dia akan berkembang. Apa yang menjadi kendala dia, apakah
memang kesulitan di dalam lokasi dan lain-lain sebagainya. Mungkinlah, dan pertanyaan itu pun kita akan berkembang terus, kira-kira apa manfaat atau negatifnya, dampak negatif dari panen buah mentah. Nanti akan berkembang terus seperti itu Pak, kalau dia bentuk pertanyaan terbuka. Mungkin itu Pak dari saya. Mohon maaf kalau ada yang kurang pas dan memang ini jauh dari sempurna, tapi ke depan mungkin bisa kita lebih sempurnakan lagi untuk materi-materi yang selanjutnya. Jadi